rekan-rekan media, selamat malam. Baru saja kami dengan Pak Menhub, Pak Dirut Jasa Marga, Pak Dirut Jasa Raharja melakukan peninjauan tempat wisata ya, termasuk jalan tol. Hasil kunjungan kami tadi sempat ke Pos Gadok memberi apresiasi kepada Polres Bogor, Polda Jabar, pengamanan di tempat wisata khususnya Gadok, Puncak sampai Cianjur itu melibatkan masyarakat dari yang dulunya belum dilibatkan. Hari operasi ini dilibatkan kurang lebih 65 personil menjadi supeltas. Ini cukup bagus sehingga flow yang ada di Gadok, Puncak ini cukup terkendali. Dan tadi baru saja kita meninggalkan Gadok juga masih one way. Berkaitan dengan arus balik, jadi hari ini arus balik tanggal 4, tetapi flow-nya tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau dilihat dari proyeksi yang keluar Jakarta itu 2,9 juta, yang sudah keluar tadi pagi itu 96%, mungkin malam ini hampir 100%. Jadi hampir 100%, sehingga puncak arus di arus balik ini tidak terlalu signifikan, dan Korlantas Polri dan stakeholder tidak melakukan kontraflow karena memang rasio daripada traffic accounting, parameter-parameter harus dilakukan rekayasa lalu lintas, kontraflow belum sampai. Jadi belum sampai 5.500 1 jam berturut-turut, belum sampai, sehingga tidak kita lakukan kontraflow. Namun demikian, Korlantas Polri atas perintah Bapak Kapolri kaitannya dengan KRJD, semua lini sasaran daripada operasi kita pantau, baik di pelabuhan, baik di tempat wisata, baik di jalan tol, jalan arteri, semuanya sampai saat ini cukup terkendali. Kalau untuk sementara, evaluasi sementara ini seperti apa, termasuk larangan kendaraan Sumbu 3 untuk masuk ke jalan tol setelahnya? Sumbu 3 memang kemarin menjadi atensi kita semuanya, terutama Bapak Menhub, agar supaya 1 hari setelah operasi berjalan itu kita evaluasi karena ada kebijakan pemerintah tentang work from anywhere. Jadi ada pergeseran pergerakan, sehingga yang tadinya SKB itu boleh pada jam dan tanggal tertentu, window time kita tarik, dilarang untuk masuk ke jalan tol. Tetapi untuk di arteri masih ada waktu antara pukul 17 hingga pagi hari. Ini juga penting sekali karena memang operasi Natal dan Tahun Baru ini adalah operasi keselamatan. Yang paling terpenting adalah keselamatan, kelancaran daripada lalu lintas, baik keamanan Harkamtibmas termasuk Kamseltib Jarantas. Berarti hasilnya positif ya karena ada SKB ini? Tentunya kalau dilihat dari Kamseltib Jarantas ini sangat membantu. Jadi dengan tidak beroperasionalnya di jalan tol, tentunya peristiwa kecelakaan juga turun. Dari fatalitas korban meninggal dunia cukup menggembirakan, jadi kita bisa menurunkan 2 digit, 27,12%. Jadi hampir kurang lebih 150 kita bisa mengurangi peristiwa kecelakaan daripada tahun yang lalu. Peristiwa kecelakaan jumlahnya ya, itu ada penurunan 7%. Kalau fatalitas korban yang meninggal dunia turun 27,12%. Ini cukup bagus. Tentunya adanya kebijakan pelarangan Sumbu 3 tentunya memperlancar dan tentunya juga kaitannya dengan keselamatan lalu lintas. Pak, begini Pak, setelah 2 minggu kita sama-sama memantau, kemudian juga Bapak bertugas, ada Bapak Menhub, ada Jasa Marga dan stakeholder lainnya yang ikut serta. Jadi untuk kesimpulan Nataru tahun ini, apakah Bapak punya statement untuk itu? Sebetulnya Pak Kapolri selalu menyampaikan ke kami bahwa kolaborasi, koordinasi, sinergitas itu menjadi kunci. Maka dari itu ketika kita bicara kebijakan, ya semuanya kita bertanggung jawab.
apalagi terobosan inovasi wilayah. Kami tahu Bapak Kapolda juga capek, Dirlantas juga capek, Karo Op, Kasat Lantas, semua punya kontribusi. Oleh sebab itu, kolaborasi stakeholder, baik dari kementerian, lembaga, Mabes Polri, Korlantas Polri, ini bagian daripada kunci bahwa negara hadir menjamin keamanan, baik proses daripada perayaan Natal, Tahun Baru, hingga perjalanan pemudik, baik itu mudik dan balik. Pak Kakor, terkait kebijakan WFH itu efektif untuk memecah kepadatan atau justru memperpanjang operasi gitu Pak, dari evaluasi? Work from anywhere ini sebetulnya kan kajiannya bagaimana kita bisa mengurai arus mudik dan arus balik. Dan kita bisa memprediksikan ketika terurai panjang itu kan traffic accounting di jalan itu kan lebih bisa dikendalikan. Jadi contohnya mungkin kami sudah bincang-bincang dengan Pak Menhub, nanti pada saat operasi ketupat pun juga kita pikirkan hari-hari apa dilakukan work from anywhere. Termasuk juga pembatasan subuh 3. Ini sangat penting karena memang keselamatan, kelancaran itu yang paling utama. Kita pastikan bahwa kendaraan itu berkeselamatan, jalan itu berkeselamatan, termasuk pengemudi yang berkeselamatan. Ini bagian daripada dinamika arus mudik dan arus balik, baik Nataru dan kesiapan juga untuk nanti operasi Lebaran. Efektif berarti apa ya? Efektif. Siap. Oke, terima kasih ya.